Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai pemulihan polis. Berhubung ada pertanyaan dari seorang teman seperti ini, jadi kita bahas mengenai pemulihan polis. Dia tanya gini, sudah pemulihan, apakah untuk masa tunggu HS-nya yang 12 bulan 15 penyakit itu ulang dari awal atau tidak ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita lihat pada memo yang mengacu. Karena ini yang paling benar ya teman-teman ya. Ini memo perihal persyaratan, ketentuan, dan mekanisme pemulihan polis. Reinstatement. Di sini dijelaskan tentang pemulihan polis. Ini adalah proses mengaktifkan kembali polis yang telah lapse. Lapse ini tidak aktif ya, yang disebabkan karena pemegang polis gagal memenuhi kewajiban melaksanakan pembayaran premi untuk 2 tahun pertama sejak polis diterbitkan, atau proses mengaktifkan kembali polis yang lapse karena dana investasi yang tersedia tidak cukup. Nah, di sini ada 2 tipe pemulihan polis. Pertama adalah pemulihan normal. Syarat ketentuan pengajuan pemulihan normal ini adalah sebagai berikut. Polis dapat dipulihkan selambat-lambatnya 2 tahun sejak tanggal polis lapse. Untuk polis yang usianya di bawah 2 tahun, tanggal polis lapse dihitung dari tanggal jatuh tempo premi terakhir. Sementara untuk polis yang usianya di atas 2 tahun, tanggal polis lapse dihitung dari tanggal status polis berubah menjadi lapse. Proses analisa dan keputusan terhadap pengajuan pemulihan polis membutuhkan waktu 8 hari kerja, terhitung dari tanggal diterimanya pengajuan pemulihan polis, termasuk kelengkapan dokumen. Dengan catatan seluruh dokumen dan persyaratan telah diterima lengkap. Untuk pengajuan pemulihan polis dapat dilakukan melalui ADMC. Alamat emailnya nanti saya tempelin di bawah dengan melengkapi persyaratan berikut. Pertama, melengkapi formulir pemulihan dan kelengkapan dokumen lain seperti kuesioner COVID yang ditandatangani oleh pemegang polis dan tertanggung. Kedua, fotokopi KTP atau identitas pemegang polis dan tertanggung. Ketiga, pemeriksaan kesehatan jika diperlukan. Pemeriksaan kesehatan disyaratkan wajib dilakukan di rumah sakit atau lab rekanan Allianz atas biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh nasabah. Kelima, membayar premi tertunggak. Keenam, melakukan top up tunggal jika tidak ada tunggakan premi atau jika hasil investasi tunggakan premi tidak cukup untuk melunasi biaya asuransi. Kedua, pemulihan otomatis. Nah, untuk pemulihan otomatis ini tidak perlu menggunakan formulir apapun. Pemulihan otomatis hanya berlaku untuk polis yang memenuhi parameter sebagai berikut nih. Pertama, dana pemulihan polis diterima dalam 90 hari sejak tanggal polis lapse. Jadi diberi waktu ya, maksimal 90 hari. Itu untuk polis yang berusia di atas 2 tahun. Kalau polisnya berusia di bawah 2 tahun, itu 90 hari sejak tanggal jatuh tempo premi. Lalu tidak pernah melakukan klaim dan tidak pernah atau tidak ada riwayat substandar atau ekstra premi dan memenuhi ketentuan atau kriteria underwriting. Apabila salah satu dari persyaratan di atas ini tidak terpenuhi, maka pemulihan otomatis ini tidak bisa dilakukan. Jadi harus melakukan pemulihan normal. Dan berikut ini beberapa akibat yang perlu menjadi perhatian apabila polis pernah lapse. Pertama, dapat dikenakan pemeriksaan kesehatan kembali. Kedua, jika ada klaim sebelum pemulihan polis diajukan, maka potensi pengajuan pemulihan polis tidak dapat disetujui. Tiga, terdapat masa tunggu pada manfaat tertentu. Keempat, permintaan pemulihan polis bisa saja tidak disetujui. Kelima, melakukan pembayaran premi atau premi tertunggak. Nah, kabar baiknya nih teman-teman, jika polis dipulihkan dalam masa pemulihan otomatis, maka masa tunggu tidak dihitung ulang sejak polis pulih. Nah, ini kabar baik banget. Jadi kalau bisa kita melakukannya pemulihan polis otomatis aja, tapi harus memenuhi syarat dulu. Kalau tidak ya mau nggak mau harus pakai cara yang biasa. Pemulihan polis otomatis ini hanya berlaku jika tidak pernah terjadi klaim atau riwayat kesehatannya bagus. Jika tidak, maka dengan sangat berat hati tidak bisa melakukan pemulihan otomatis nih. Dan di sini ada satu rekan berbagi cerita, dia berbagi pengalaman. Dia bilang nasabahnya ini lagi berobat karena pendarahan otak dan lupa bayar 1 bulan, lapse karena belum 1 tahun. Tapi setelah isi
formulir pemulihan dan langsung aktif tanpa medical. Nah, di sini mungkin ini case-nya ini kalau bisa saya bilang rare ya, karena kebetulan nasabah ini memang sedang berobat dan belum terdetek nih untuk hasil medisnya karena dia belum check out. Jadi ini rare case ya. Diharapkan sih kita jangan seperti ini. Maksudnya kalau bisa kita membayar premi secara rutin supaya tidak lab, supaya tidak harus melakukan pemulihan seperti ini. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal, apabila polis lapse tapi belum 90 hari dan sudah pemulihan, ini kalau pemulihannya dilakukan pemulihan otomatis maka masa tunggunya tidak mengulang dari awal. Tapi jika yang dilakukannya adalah pemulihan normal, tuh menggunakan formulir dan mengikuti ketentuan yang ini, bukan pemulihan otomatis, itu maka masa tunggunya akan mengulang. Semoga di sini teman-teman menjadi lebih jelas ya. Gimana teman-teman? Cukup jelas nggak penjelasan dari saya? Kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh banget nih tanyakan ke kami, dan kami berharap penjelasan ini boleh nih membantu teman-teman semua. Dan jika sekiranya bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian lainnya supaya bisa membantu mereka semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one